Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dilatil bersama rekan-rekan saya Andika Bayu, Andi Anggarnauli, dan Andiani Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh self-disclosure dan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Dika selaku moderator telah memberi kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengenai apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan sebuah proses komunikasi yang terjadi antar individu secara mudah, akrab, dan juga face to face. Komunikasi interpersonal juga terjadi secara spontan atau terkadang tidak direncanakan. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan. Komunikasi interpersonal lebih mementingkan terhadap hubungannya daripada isi komunikasinya. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah konsep bahwasannya relationship is more important than content. Jadi hubungannya itu lebih penting dari apa yang beliau sampaikan. Nah, begitu kira-kira sedikit penjelasan mengenai apa itu komunikasi interpersonal. Pembahasan lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman. Kepada saya di sini akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri hubungan interpersonal. Ciri yang pertama adalah komunikasi secara dua arah. Maksud komunikasi secara dua arah adalah komunikasi yang terjadi saat pihak-pihak yang bersangkutan memiliki tingkatan yang sama. Contohnya saat kita berkomunikasi dengan teman sebaya, teman sekelas, dan lain-lain. Selanjutnya, suasananya secara non formal. Maksud di sini kita sudah akrab dan sudah tidak memiliki lagi seperti batasan-batasan. Yang selanjutnya yaitu umpan balik segera. Maksud umpan balik segera dikarenakan hubungan interpersonal dilakukan secara tatap muka, maka kita tidak harus menunggu lagi feedback yang akan diberikan orang yang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya yaitu jarak yang dekat. Maksud jarak yang dekat di sini tuh saat kita melakukan komunikasi interpersonal, kita dalam keadaan yang sama. Contoh, saat kita berkomunikasi secara hadap-hadapan, kita sudah melakukan hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu spontanitas. Jadi pesan yang kita sampaikan itu secara spontan, tanpa harus berpikir panjang terlebih dahulu, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama, hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan adalah hubungan yang menggambarkan dukungan satu sama lain dan melibatkan keterikatan emosional. Yang selanjutnya adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang melibatkan perasaan, penghargaan, dan pengetahuan. Hubungan ini akan menerima satu sama lain secara ikhlas, tanpa pamrih, dan dengan kasih sayang. Yang selanjutnya adalah hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah yang diakui oleh masyarakat setempat dan didasarkan oleh hukum pernikahan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah hubungan antara keluarga. Hubungan keluarga adalah hubungan yang memiliki latar belakang yang sama. Contoh, latar belakang sosial, budaya, maupun biologis. Yang selanjutnya adalah hubungan ibu dan anak. Hubungan ibu dan anak adalah hubungan yang terjalin ketika anak masih di dalam kandungan sang ibu. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan hubungan intrapersonal. Yang pertama adalah tahap memulai atau initiating. Merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang kita lakukan dalam percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal. Tujuannya adalah untuk mengadakan kontak dan menyatakan minat. Yang kedua adalah tahap penjagaan atau experimenting. Adalah fase di mana kita mencoba-coba topik percakapan untuk mengenal satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesamaan atau perbedaan di antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah penggiatan atau intensifying. Menandai awal keintiman, berbagi informasi pribadi, dan awal informalitas yang lebih besar. Perubahan terjadi dalam perilaku komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang keempat adalah pengintegrasian. Terjadi bila dua orang telah menganggap diri mereka sebagai pasangan, entah itu partner atau pasangan dalam rumah tangga. Keduanya secara aktif memupuk semua fitness, sikap, dan kualitas yang tampak membuat mereka unik sebagai pasangan. Yang kelima adalah pengikat atau bonding. Adalah tahap yang lebih formal atau ritualistik, bisa berupa pertunangan atau perkawinan.
Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Komunikasi interpersonal adalah metode komunikasi yang dinilai paling efektif karena menimbulkan feedback secara langsung dan spontan. Terjadinya hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih tidak terlepas dari hal atau faktor-faktor yang membuat hubungan tersebut terjalin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi interpersonal, antara lain yang pertama kebudayaan. Faktor kebudayaan biasanya menjadi jembatan untuk seseorang menjalin hubungan interpersonal intra ataupun ekstra budaya. Intra budaya maksudnya adalah kedekatan batin seseorang yang memiliki kebudayaan yang sama. Hal ini biasanya menjadi faktor seseorang menjadi lebih akrab karena kesamaan budaya dan pola pikir. Sedangkan ekstra budaya maksudnya adalah tidak menutup kemungkinan ketika dua orang atau lebih yang berbeda budaya bisa saling akrab hingga terjalin hubungan interpersonal. Terlebih jika seseorang memiliki sikap toleransi yang tinggi, pertukaran pemikiran dalam budayanya masing-masing tidak kalah menarik untuk diperbincangkan, yang bisa saja terjalin ikatan interpersonal. Faktor yang kedua ada teknologi. Teknologi adalah hal yang tidak terlepas dari manusia, bahkan saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Berkembangnya teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan seorang bisa menjalin hubungan interpersonal dengan teman mayanya, bahkan sampai terjadi pertemuan yang intens. Fenomena ini bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi, tapi saat ini sudah menjadi hal yang biasa. Yang ketiga ada faktor persepsi. Persepsi adalah sudut pandang seseorang yang berasal dari pengalamannya. Dalam komunikasi interpersonal, persepsi dibentuk dari faktor personal dan situasional. Persepsi ini bisa menjadi positif maupun negatif. Positifnya, kita bisa menelaah dan memahami persepsi orang lain sehingga menimbulkan toleransi dan persepsi. Sedangkan pengaruh negatifnya, ketika terjadi mispersepsi, maka akan terjadi konflik. Yang keempat ada emosi. Emosi merupakan suatu reaksi biologis kognitif, perilaku, dan afeksi subjektif terhadap sebuah peristiwa atau kejadian. Emosi memiliki peran dalam membantu terjalin atau tidaknya sebuah hubungan interpersonal. Karena manajemen emosi sangat penting untuk menjaga kondusivitas dalam berinteraksi. Yang kelima ada keterbukaan. Keterbukaan juga berkaitan erat dengan konsep diri. Konsep diri seseorang akan berkembang dan meningkat jika ia menerima reaksi orang lain terhadap keterbukaan dirinya. Keterbukaan mengisyaratkan bahwa dirinya telah menaruh kepercayaan lebih kepada lawan bicaranya. Jika lawan bicaranya menyadari ini, maka dia akan memberi feedback yang serupa sehingga akan terjalin hubungan interpersonal. Yang terakhir ada kepribadian. Kepribadian adalah faktor pengaruh dalam komunikasi interpersonal yang juga berkaitan erat dengan konsep diri. Konsep diri merupakan semacam pelabelan yang secara konstan digunakan untuk menggambarkan diri sendiri kepada orang lain, seperti sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh partisipan komunikasi. Baik, contoh pengaruh self-disclosure dan kepercayaan dalam hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan digambarkan sebagai dua orang atau lebih yang kerap kali menghabiskan waktu untuk bersama. Kualitas pertemanan pun ditentukan oleh bagaimana masing-masing dari mereka menyikapi suatu konflik atau permasalahan dengan cara yang baik dan benar. Self-disclosure dan kepercayaan ini menjadi jembatan utama dalam hubungan pertemanan. Pengungkapan diri ini sebetulnya merupakan suatu indikasi dari kesehatan mental seseorang, di mana salah satu aspek penting dalam pertemanan adalah pengungkapan diri. Dalam pengungkapan diri ini juga harus dilandasi dengan kepercayaan dan juga kejujuran. Contoh yang bisa kita ambil dalam hubungan pertemanan ini salah satunya yaitu pertemanan antar remaja. Masa di mana emosional dari mereka itu kurang terkontrol dan juga terkadang hilang kendali dan jalinan yang seringkali melibatkan perasaan. Nah, salah satu misalkan di antaranya sedang tertimpa suatu masalah sosial atau galau soal percintaan seperti menyukai lawan jenis. Maka otomatis salah satu di antaranya menceritakan segala isi perasaannya kepada temannya. Lalu otomatis temannya itu mengetahui apa yang dia pikirkan dan apa yang dia katakan. Nah, disitulah bentuk keterbukaan antar satu sama lain. Lalu kepercayaan, contohnya seperti apa yang dia ceritakan tersebut tidak boleh diceritakan kembali kepada orang lain atau hal itu menjadi sebuah rahasia. Maka masing-masing dari mereka itu harus saling menaruh kepercayaan. Situlah letak dari pengaruh self-disclosure dan juga kepercayaan ini. Sebetulnya, self-disclosure dan kepercayaan ini timbul ketika kenyamanan dalam ruang lingkup pertemanan itu ada. Mungkin cukup sekian ya contoh yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Terima kasih. Terima kasih Andiani Eka, Andi Anggarnauli, dan Andika Bayu telah memaparkan materi tentang pengaruh self-disclosure dan kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Mohon maaf apabila pemaparan kami kurang lengkap. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Akhirul kalam.
Saya Andika Adilatil sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.